Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulun Afrizal, NPM 2110631070073. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS anatomi manusia tentang histologi dan sitologi. Di sini ada daftar materi. Yang pertama ada pengertian histologi, yang kedua ada struktur sel, pengembangbiakan sel, pengertian histologi, klasifikasi jaringan, jaringan epitel dan jaringan penghubung, jaringan tulang dan jaringan. Yang pertama di sini ada pengertian histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari sel, mencakup sifat-sifat fisiologis sel seperti struktur interaksi sel, dari hidup sel, pembelahan sel, hingga kematian sel. Kemunculan sitologi dimulai dengan studi mikroskopis Robert Hooke dari Gabus pada tahun 1665 dan berbagai bentuk mikroskop adalah alat utama sitologi. Lalu di sini yang kedua ada struktur sel. Yang pertama ada membran sel atau membran plasma, yang kedua ada dinding sel, ketiga ada sitoplasma, keempat ada nukleus inti sel, kelima ada retikulum endoplasma, keenam ada ribosom, ketujuh ada sentriol, kedelapan badan Golgi, kesembilan ada lisosom, kesepuluh mitokondria, kesebelas ada plastida, kedua belas ada priokrisom, dan ke-13 ada giloxisom, ke-14 ada vakuola. Dan berlanjut yang ke-C ada pengembangbiakan sel. Ada 3 jenis pengembangbiakan sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya pada bakteri ganggang biru. Lalu juga ada di sini mitosis. Mitosis dilansir laman Ayo Guru Berbagi Kemendikbud. Yang dimaksud dengan pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang hasilkan dua sel anakan dengan karakter sama seperti sel induk secara genetik. Maksudnya sel anak memiliki susunan genetik termasuk jumlah kromosom sama seperti induknya. Pengembangan sel secara meiosis atau dalam kurung pembelahan reduksi merupakan pembelahan sel dengan hasil 4 sel anakan yang tiap-tiapnya membawa hanya separuh jumlah kromosom induknya, sehingga jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Di sini ada pengertian histologi. Histologi atau anatomi mikroskopis adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur sel dan jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Kegiatan histologi dilakukan pada sendian jaringan yang dipotong tipis. Lalu di sini ada struktur dan fungsi jaringan. Pertama ada jaringan otot, kedua jaringan pengikat, ketiga ada jaringan ikat, dan keempat ada jaringan saraf. Jaringan otot membantu mengendalikan gerak tubuh. Lalu jaringan pengikat adalah pelindung bagian organ penting dalam tubuh. Jaringan ikat itu menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Lalu ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu mengantarkan sinyal dari saraf ke tulang belakang dan ke otak. Sini ada F, klasifikasi jaringan. Seperti yang disebut di atas, tubuh manusia terdiri dari 4 jenis jaringan yang berbeda. Keempatnya adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf pada tubuh. Lalu ada G, jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari kumpulan sel-sel yang sangat rapat susunannya sehingga membentuk suatu lembaran, maka disebut sebagai membran epitel atau disingkat sebagai epitel saja. Untuk membedakan dengan epitel kelenjar,
Adhesi di antara sel-sel ini sangat kuat, membentuk lembaran sel yang menutupi permukaan tubuh dan membatasi atau melapisi rongga-rongga tubuh. Jaringan epitel ini tidak memiliki substansi interseluler dan cairannya sangat sedikit. Lalu ada juga jaringan penghubung. Jaringan penghubung adalah lapisan atau jaringan tubuh yang berfungsi untuk mendukung, menghubungkan atau memisahkan berbagai jenis organ dan jaringan di dalam tubuh. Lanjut, di sini ada H, yaitu tentang jaringan tulang, otot, dan jaringan. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel dalam bahan antar sel yang keras. Kolagen dan kalsium fosfat merupakan dua komponen utama yang membedakan tulang dan jaringan keras lainnya. Seperti chitin, enamel, dan cangkang, otot berfungsi sebagai pergerakan, stabilitas, dan keseimbangan dan termogenesis. Berdasarkan histologi otot dan lokasi jaringan otot diklasifikasi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Lalu ada jaringan. Jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa beserta matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu di tingkat selanjutnya. Sejumlah jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk organ.